Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Rosidah, Kepala SD Negeri Kalijati 2, akan membagikan praktik baik dengan pil gosok. Ibu Haji Rita itu orangnya keren, pintar, selalu membimbing kami supaya lebih giat membaca. Sehingga alhamdulillah saya menjadi juara literasi di tingkat kabupaten. Saya Komite SD Kalijati 2 merekomendasikan Ibu Hajah Rita selaku kepala sekolah untuk mengikuti lomba inovasi pendidikan karena semenjak kepemimpinan beliau, alhamdulillah kerjasama antara orang tua, siswa, komite sekolah, dan guru berjalan dengan baik. Selaku guru di SDN Kalijati 2 selama dipimpin oleh Ibu Haji Rita Rosidah, sekolah kami banyak mengalami peningkatan terutama dalam bidang literasi. Hal ini sangat berdampak bagi kami sehingga tahun 2023 sekolah kami menjuarai lomba gerbang cita tingkat kabupaten. Hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022 baru-baru ini yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2023, Indonesia berada di peringkat ke-68 dengan skor membaca 371. Hal ini selaras dengan keadaan literasi di SD Negeri Kalijati 2 yang masih rendah. Sumber data yang kami peroleh dari rapot pendidikan di tahun 2022, di mana capaian kemampuan literasi di sekolah ini yaitu 1,77, yang artinya di bawah kompetensi minimum. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini diantaranya adalah tingkat motivasi siswa yang rendah. Hal ini nampak dari banyaknya siswa yang menunjukkan ketidakminatan dalam literasi dasar, yakni membaca. Di kelas-kelas, guru-guru seringkali menghadapi kesulitan untuk membangkitkan minat siswa dalam membaca. Faktor yang lain yang berhasil kami identifikasi yaitu tingkat kepedulian dan sebagian besar orang tua yang masih kurang dalam hal memperkaya lingkungan literasi dulu. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, tentunya banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari motivasi dan minat membaca siswa masih rendah, dukungan dan keterlibatan orang tua yang rendah, serta komunikasi belajar guru yang kurang efektif. Pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan yang saya sebut dengan strategi pil gosok. Situasi yang tidak sesuai ekspektasi perlu diupayakan untuk bisa mengatasi kesenjangan yang terjadi. Untuk itulah saya melakukan dengan pil gosok. Pil gosok merupakan sebuah akronim dari program intensifikasi literasi dengan gotong royong siswa, orang tua, dan komunitas belajar guru. Keterlibatan semua pihak dalam mendukung kegiatan di sekolah akan mempermudah jalannya menuju kesuksesan. Kegiatan yang dilakukan dalam pil gosok ini adalah: 1. Menumbuhkan minat baca pada siswa dengan memberikan bahan bacaan yang menarik, mampu menghadirkan cerita yang menarik yang dapat meningkatkan minat siswa. Kegiatan membaca yang menyenangkan yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kreatif seperti membaca nyaring, lomba mendongeng, lomba menggambar, lomba mewarnai, meresume dari buku-buku yang ada ataupun dari buku online. Peran model yaitu guru dan orang tua harus bisa menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan kecintaan mereka pada membaca. Mereka dapat berbagi pengalaman membaca pribadi mereka atau memberikan rekomendasi bacaan baik dari buku yang ada ataupun dari buku online. Penggunaan teknologi yaitu memperkenalkan platform digital atau aplikasi membaca yang menarik untuk membantu siswa menemukan buku-buku dan materi bacaan yang sesuai dengan minat mereka. 2. Dukungan dan keterlibatan orang tua. Membangun keterlibatan orang tua pada literasi di sekolah adalah dengan cara: 1. Komunikasi terbuka. Berbagi informasi tentang kegiatan membaca di sekolah dan memberikan saran bagaimana orang tua dapat terlibat dalam berliterasi dengan baik dengan anak-anaknya di rumah, atau sebaliknya para orang tua memberikan masukan pada sekolah, dalam hal ini melalui wali kelas atau
dalam rapat komite sangat membantu dan meningkatkan informasi dan kebijakan yang akan diambil oleh sekolah. Yang kedua adalah membangun komunitas orang tua. Memfasilitasi pertemuan atau kelompok diskusi orang tua di mana mereka dapat saling berbagi pengalaman dan strategi dalam mendukung literasi anak-anak mereka. Salah satunya yaitu dengan dibentuknya komite tiap kelas dan WA grup wali kelasnya masing-masing. Yang ketiga, membuat lingkungan literasi di rumah. Pihak sekolah, baik kepala sekolah dan guru, memberikan saran kepada orang tua tentang cara mereka dapat menciptakan lingkungan literasi yang merangsang anak-anaknya membaca di rumah. Kemudian yang keempat adalah memberikan penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan dan pengakuan sangat penting. Hal ini bisa dengan memberikan penghargaan atau apresiasi kepada orang tua yang aktif terlibat dalam mendukung literasi anak-anak mereka. Yang ketiga, komunitas belajar guru. Komunitas belajar bagi para guru dipandang perlu untuk terus digiatkan. Di sekolah kami sudah terbentuk komunitas belajar atau kombel dengan nama komunitas Mekar, yaitu menumbuhkan empati, kreatif, aktif, dan reflektif. Tidak mudah untuk merawat dan mengembangkan sebuah komunitas. Untuk merawat dan menumbuhkannya dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi dan berbagi. Secara berkala, minimal 1 bulan sekali di antara guru-guru saling berbagi praktik terbaik, strategi pembelajaran yang efektif, dan sumber daya bacaan yang bermanfaat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional. Yang ketiga adalah mentor dan dukungan. Guru yang dianggap lebih paham akan menjadi mentor untuk membantu guru-guru yang membutuhkan untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang berkaitan dengan literasi. Selanjutnya yang keempat adalah membangun keterampilan literasi guru. Dengan strategi Pilgosok, maka kegiatan membaca menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Misalnya, ketika ada lomba literasi Gerbang Cipta, yaitu gerakan Subang Cinta Pustaka dari Disdikbud Kabupaten Subang yang diharuskan menggugah hasil resume murid ke link yang disediakan. Kami tidak merasa kesulitan. Siswa-siswi sudah terbiasa dengan kegiatan literasi dan membuat resume dari hasil bacaannya. Program intensifikasi literasi dengan gotong royong siswa, orang tua, dan komunitas belajar guru atau Pilgosok berhasil meningkatkan literasi di SD Negeri Kalijati 2. Dari rapor pendidikan pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 4,27%. Dan pada tahun 2024 ini terdapat kenaikan 77,78. Selain itu, prestasi yang diraih oleh siswa SD Negeri Kalijati 2 tahun 2023 ada peningkatan untuk prestasi siswa di bidang literasi, yaitu juara 3 Maca Sajak Putri FTBI Kecamatan Kalijati, juara Ngabodor Sorangan atau Borangan Putri FTBI Kecamatan Kalijati, juara 1 Maca jeung Nulis Aksara Sunda FTBI Kecamatan Kalijati, juara Mendongeng Putri FTBI Kecamatan Kalijati. Pada program Gerbang Cita, juara 1 Anugerah Gerbang Cita Literasi tingkat Kabupaten 2023 untuk sekolah SD Negeri Kalijati 2, dan juara 2 Anugerah Bintang Literasi tingkat Kabupaten Subang, juara 3 Bintang Literasi tingkat Kabupaten Subang. Selain siswa, juga prestasi guru di Gerbang Cita, yaitu juara 3 Duta Literasi tingkat Kabupaten tahun 2023, dan prestasi kepala sekolah terhitung sejak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Kalijati 2, yaitu Para Samya Susastra tahun 2022, Para Samya Susastra tahun 2023, dan Anggra Tergiat Kuaran Kalijati.